Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-1 di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi, kita akan membahas tentang pengenalan Zahir Accounting versi 6.0. Untuk Zahir Accounting versi 6.0, di sini Zahir versi 6.0 merupakan software bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan, memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan. Jadi Zahir ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi terlebih dahulu. Untuk Zahir memiliki kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan, sehingga memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat, karena tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan keuangan semata. Baik, langsung saja kita pengenalan Zahir Accounting versi 6. Kita buka dulu aplikasi Zahirnya. Untuk tampilan dari Zahir Accounting versi 6.0, di sini kita punya 3 bagian. Yang pertama ada menu program. Menu program di sini berada di paling atas. Kemudian ada modul program yang berada di tengah atau di blok yang berwarna biru ini. Kemudian yang ketiga di sini yang tampilannya berwarna-warni, ini adalah area kerja. Nah, kita mulai saja penjelasan untuk menu program. Untuk menu program di sini terdiri dari menu file, menu setting, menu plugin, menu tutup buku, menu window, dan menu petunjuk. Menu program di sini adalah fungsinya untuk mengakses fungsi-fungsi program yang tidak terkait ke master data dan transaksi. Nah, di menu file ini ada submenu lagi, di mana submenunya terdiri dari submenu membuka data baru, kemudian ada buka data, ada tutup data, dan tampilkan menu utama, kemudian ada aplikasi, kemudian ada submenu password, kemudian ada submenu kalkulator, kemudian ada alat bantu, di mana alat bantu di sini juga terdiri dari beberapa submenu lainnya, seperti pencarian seluruh data, memeriksa dan memperbaiki data, daftar user yang sedang online, kemudian SQL script eksekutif, lalu menghitung ulang saldo akhir barang persediaan, ataupun saldo ulang hitung ulang saldo akhir akun, lalu bisa meriset nomor indeks, dan lain sebagainya. Selain itu, ada submenu setup informasi perusahaan, ada backup data, kemudian ada import, ada membuka file backup, broadcast data, dan keluar. Nah, untuk fungsi dari membuka data, untuk membuat data baru, di sini jika kita akan membuka atau membuatkan data perusahaan baru, maka kita bisa mengklik submenu ini. Lalu untuk buka data, di sini untuk membuka fungsinya adalah untuk membuka data keuangan perusahaan sebelumnya yang sudah kita buat, ya, dan disimpan di dalam hard disk tentunya. Lalu ada tutup data dan tampilkan menu utama. Untuk menu ini, fungsinya adalah menutup data keuangan perusahaan yang sedang terbuka dan kembali ke menu utama. Lalu berikutnya ada aplikasi. Ya, di sini ada aplikasi, kemudian ada menu password,
Password di sini adalah untuk mengatur hak akses dari pengguna. Ya, jadi misalnya kita akan membuatkan hak akses untuk pengguna si A, di mana pengguna si A tersebut hanya bisa menginput transaksi saja atau transaksi penjualan saja, misalnya untuk pengguna B hanya pembelian dan kas bank saja, gitu, dan seterusnya. Nanti bisa menggunakan menu password. Lalu berikutnya ada setup informasi perusahaan. Untuk setup informasi perusahaan di sini yaitu administrasi informasi perusahaan seperti nama perusahaannya apa, kemudian periode akuntansi yang sedang aktifnya yang mana. Lalu berikutnya ada backup data. Untuk backup data di sini menyimpan data berupa arsip yang extensionnya adalah .gbk. Lalu untuk membuka file backup, ya di sini fungsinya adalah fasilitas restore data untuk membuka data yang pernah di backup sebelumnya atau file backup yang berextension .gbk. Lalu ada import, di mana import di sini ada import data dari Zahir versi 6.0 ataupun mengimport data dari file lainnya. Jadi fasilitas ini bisa digunakan jika kita telah membuat data keuangan baru namun ingin mengcopy data master milik data keuangan lainnya yang filenya berupa file Excel yang berformat CSV. Lalu yang terakhir ada keluar. Fungsinya adalah untuk keluar dari program Zahir. Selanjutnya di menu setting ada klasifikasi akun, kemudian ada akun penting, kemudian ada saldo awal akun, di mana ada saldo awal, di mana saldo awal di sini terdiri dari beberapa saldo awal akun, saldo awal piutang usaha, saldo awal hutang usaha, saldo awal persediaan, saldo awal uang muka pembelian, dan saldo awal uang muka penjualan. Selain itu ada menu point of sales, di mana point of sales di sini fungsinya adalah untuk men-setup atau mengkonfigurasi dari setup, bisa setup kasir, tab kasir, ataupun sistem pembayaran seperti apa. Lalu berikutnya ada bahasa, di mana kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan. Lalu ada setup program. Selanjutnya ada menu plugin. Menu plugin di sini digunakan untuk melakukan import saldo awal piutang, saldo awal persediaan, saldo awal hutang, stock of name. Lalu bisa juga untuk import data barang multi atau multi price atau diskon. Lalu berikutnya ada menu tutup buku. Untuk menu tutup buku, di sini ada submenu tutup buku akhir bulan, tutup buku akhir tahun, sinkronisasi data, dan revaluasi valuta asing. Untuk tutup buku akhir bulan, di sini jika kita telah selesai menginput transaksi untuk bulan tertentu, maka lakukan tutup buku akhir bulan. Ya, kemudian untuk tutup buku akhir tahun, di sini hanya diperlukan jika seluruh transaksi dalam 1 tahun sudah final atau sudah diaudit. Jadi setelah proses tutup buku akhir tahun, kita tidak dapat lagi menginput atau mengedit transaksi untuk tahun tersebut. Jadi secara otomatis akan membuat jurnal akuntansi yang memindahkan saldo rekening laba tahun berjalan ke rekening laba ditahan. Lalu berikutnya ada sinkronisasi data. Untuk sinkronisasi data ini fungsinya adalah untuk mengekspor master data dan transaksi baru ke server FTP. Yang kemudian akan diimport oleh cabang lainnya sehingga data pusat dan cabang menjadi sama. Jadi kalau misalnya beda cabang itu bisa biar datanya sama, kita bisa import dari sini. Lalu ada revaluasi valuta asing. Untuk revaluasi valuta asing, ini digunakan jika kita memiliki beberapa mata uang asing.
Ya, maka kita dapat melakukan proses revaluasi nilai tukar setiap saat yang kita inginkan dengan menggunakan menu ini. Lalu berikutnya ada menu window. Untuk menu window di sini fungsinya untuk menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Lalu yang terakhir ada menu petunjuk. Untuk menu petunjuk, di sini fasilitas ini bisa digunakan untuk menampilkan panduan penggunaan program, ya. Di sini ada petunjuk penggunaan, kemudian ada menu bantuan jarak jauh, ada homepage support Zahir, ada kirim email support Zahir, kemudian ada submenu lihat daftar fasilitas yang tersedia, lalu ada tentang program ini dan register. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang modul program. Modul program di sini fungsinya untuk mengelompokkan fasilitas program berdasarkan data, jenis transaksi, dan laporan. Di mana modul program ini terdiri dari tadi mengelompokkan data, ada modul data-data. Ya, kemudian ada modul buku besar. Ya, kemudian ada modul penjualan, ada modul pembelian, modul kas dan bank, ada modul persediaan, dan yang terakhir ada modul laporan. Nah, di dalam modul data-data, nanti ini setiap modul jika diklik, maka area kerja ini akan berubah. Ya, akan berubah. Nah, contohnya kita lihat di modul data-data. Kita klik modul data-data, nanti area kerja ini berubah sesuai dengan pengelompokan data-data tentunya. Karena data-data di sini fungsinya adalah untuk menampilkan menu master data, ya, menu master data. Baik itu data nama alamat, kemudian ada data rekening, data mata uang, data proyek, data produk, data satuan pengukuran, ada data pajak, data departemen, ada data gudang, dan data harta tetap. Nah, fungsi-fungsi dari menu ini, yang pertama ada data nama alamat. Fungsinya adalah untuk bisa digunakan untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Lalu berikutnya ada data rekening. Data rekening di sini menu ini akan menampilkan atau menampilkan akun yang kita gunakan. Bisa juga membuat, mengedit, dan menghapus data akun. Lalu berikutnya ada data mata uang. Data mata uang di sini menampilkan mata uang yang digunakan untuk transaksi. Lalu misalnya perusahaan kita itu menggunakan beberapa mata uang. Jadi bisa ditambahkan nanti untuk data mata uangnya dengan nilai tukarnya berapa. Lalu ada data proyek. Data proyek untuk mengelola data proyek, membuat data proyek baru, membuat tahapan pekerjaan, membuat anggaran biaya per proyek, dan dapat melihat biaya per proyek. Lalu selanjutnya ada data departemen. Data departemen untuk mengelola data departemen di mana data departemen bisa digunakan untuk setiap transaksi agar menghasilkan laporan aktivitas biaya dan pendapatan per departemen. Lalu berikutnya ada data produk. Data produk di sini menampilkan daftar persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang. Bisa juga melihat pergerakan barang, kemudian kartu stok, serta grafik analisa dari penjualan barang. Lalu ada satuan pengukuran. Satuan pengukuran di sini untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan. Misalnya, kita akan membuat satuan pengukurannya meter, di mana konversinya itu adalah 1 meter sama dengan 100 cm.
Lalu ada data pajak. Data pajak untuk mengelola data pajak, menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran, serta penentuan nilai persentase pajaknya. Lalu ada data gudang. Data gudang di sini untuk mengelola data gudang di mana bisa mengelola gudang untuk bisa mengontrol kuantiti barang per masing-masing gudang. Lalu yang terakhir ada data harta tetap. Di sini data harta tetap adalah menu yang bisa digunakan untuk mengelola aktiva tetap, mencatat dan menghitung nilai bulanan. Data harta tetap juga bisa digunakan untuk mengelola daftar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, kita lihat di modul buku besar. Di modul buku besar, di sini buku besar itu fungsinya bisa digunakan untuk menginput transaksi jurnal umum dan menampilkan buku besar per rekening perkiraan. Ya, jadi di dalam modul buku besar ini ada menu daftar rekening perkiraan, ada menu buku besar dan menu transaksi jurnal umum. Nah, di daftar daftar rekening perkiraan di sini bisa digunakan untuk menampilkan daftar akun, membuat, mengedit, dan menghapus data akun. Lalu di menu buku besar, di sini setiap rekening perkiraan memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku besar. Jadi di sini akan menampilkan informasi rincian saldo per kode akun. Lalu ada transaksi jurnal umum. Untuk transaksi di jurnal umum digunakan pastinya untuk mencatat transaksi jurnal umum, di mana nanti pada saat menginput transaksi jurnal umum itu formatnya debit dan kredit. Selanjutnya kita masuk ke modul penjualan. Nah, untuk modul penjualan, di sini ada menu penawaran harga, order penjualan, pengiriman barang, invoice penjualan, piutang usaha, piutang usaha, kemudian ada uang muka, retur penjualan, daftar uang muka, penjualan, dan pengembalian kelebihan kredit. Di mode penjualan ini bisa digunakan menginput transaksi yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha. Lalu bisa juga menampilkan daftar transaksi penjualan, kartu piutang usaha, dan mencetak faktur. Untuk penawaran harga, menu penawaran harga di sini kita bisa gunakan untuk membuat penawaran harga kepada pelanggan. Di mana jika penawaran harga telah disetujui, maka nomor penawaran harga tersebut akan menjadi dasar pembuatan sales order. Jadi nanti kalau dari penawaran harga, itu kita bisa masuk ke order penjualan. Nah, di order penjualan ini fungsinya adalah untuk menginput sales order, di mana nomor faktur sales order akan menjadi dasar pembuatan faktur penjualan. Jadi di order penjualan ini bisa digunakan untuk membuat order penjualan kepada pelanggan. Lalu berikutnya ada pengiriman barang penjualan. Ini digunakan untuk mencatat pengiriman barang kepada pelanggan. Di pengiriman barang, ini nanti sistem akan secara otomatis mengurangi kuantiti barang dan membentuk jurnal persediaan dalam perjalanan saja. Lalu ada invoice penjualan, digunakan untuk membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Jadi untuk invoice penjualan ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan. Jadi transaksi penjualan ini akan secara otomatis membuatkan transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan, mengurangi stok, dan mengupdate kartu piutang. Lalu ada piutang usaha.
Piutang usaha di sini memberikan informasi rincian saldo piutang per pelanggan. Lalu ada pembayaran piutang usaha digunakan untuk mencatat penerimaan piutang. Jadi di pembayaran piutang ini kita hanya cukup memilih nama pelanggan yang akan membayar piutang, kemudian memilih nomor faktur invoice mana yang akan dibayar, lalu mengisi diskon pembayaran dan denda keterlambatan. Lalu berikutnya ada uang muka penjualan. Uang muka penjualan di sini digunakan untuk mencatat transaksi uang muka penjualan. Uang muka yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice penjualan. Lalu ada menu retur penjualan, digunakan untuk mencatat retur penjualan pelanggan. Lalu ada daftar uang muka penjualan. Daftar uang muka penjualan di sini akan menampilkan semua daftar uang muka penjualan yang sudah diinput, di menu uang muka penjualan tadi. Lalu yang terakhir ada pengembalian kelebihan atau kredit, digunakan untuk mencatat kredit pembayaran dari pelanggan, di mana uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan sebagai pembayaran piutang penjual atau penjualan lainnya.